kayak lempar-lemparan pup sapi basically. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Festivals, kalian suka gak sih kayak acara-acara gitu, dari konser, festival, perayaan, parade gitu. Kayak baru-baru ini aku ke Singapura untuk nonton Billie Eilish's concert. It was so kalau kalian sendiri, what type of perayaan yang kalian suka? Coba boleh banget di komen di bawah. Apakah konser kah, atau parade kah, atau pawai kah? Karena emang sekarang-sekarang nih banyak banget pawai-pawai yang cukup menarik. Di 17-an tahun ini bahkan ada pawai di mana para partisipan itu pakai baju yang berbeda-beda. Ada yang pakai toga, ada yang pakai baju pocong, kuntilanak, daster ibu-ibu. Kalian sempat lihat nggak sih di media sosial? So funny. Emang banyak banget ya orang yang kreatif-kreatif. Amazing. Kalau di daerah kalian atau negara kalian guys, pawai apa yang paling menarik? Ceritain di bawah. Hari ini kita akan melihat festival-festival atau perayaan-perayaan yang paling unik di dunia. So langsung aja, without any further ado, let's get to the list. Pertama ada Kanamara Matsuri di Jepang. Kanamara Matsuri ini adalah sebuah festival tahunan Jepang yang dilakukan di Kuil Shinto Kanamaya, Kawasaki. Dan festival ini dilakukan setiap musim semi, tepatnya di minggu pertama bulan April. Apa sih arti dari Kanamara Matsuri? Jadi kana itu berartikan besi, dan mara itu artinya phallic atau penis. Jadi Kanamara Matsuri ini adalah festival penis besi. Aku gak tahu ya kenapa I cannot say penis in bahasa Indonesia, padahal sama kata-katanya, tapi kayak kuping aku mendengung gitu kalau misalnya dengar versi Indonesianya. Jadi di festival Kanamara ini ada 3 patung kelamin yang diarak mengelilingi daerah kuil. Salah satu patung yang menjadi ikon festival ini adalah patung berwarna hitam yang diletakkan di sebuah kapal. Patung tersebut berwarna hitam karena terbuat dari besi hitam. Good to know. Jadi setelah ketiga patung ini diarak nih selama 1 jam, para pengunjung kemudian diperbolehkan untuk menikmati makanan lokal seperti buah dan nah, selain makanan di sana juga dijual banyak banget souvenir nih, kayak lilin berbagai warna, sapu tangan, mainan yang berbentuk sama dengan tema festival, kelas workshop mengukir sayuran berbentuk penis. Pokoknya semuanya itu berbentuk. Mending kita bahas sejarahnya aja. Jadi, festival Kanamara ini udah ada ratusan tahun guys, dan dilakukan sebagai permohonan kepada dewa untuk meminta kemakmuran industri seks lokal dan menyucikan penginapan dan kedai teh yang digunakan sebagai tempat kerja. Dan selain itu, festival ini juga diadakan sebagai bentuk penghormatan terhadap segala sesuatu yang berhubungan sama phallic. Holy moly, aku baru sadar berarti that's why ya industri itunya Jepang tuh sangat maju, karena memang ternyata udah budaya ratusan tahun ya. Menarik. Dan yang lebih menarik lagi guys, jadi selain pas waktu festival, orang-orang juga biasa nih datang ke kuil Kanayama buat berdoa. Biasanya yang datang adalah perempuan yang sudah menikah, meminta kesuburan. Banyak juga PSK-PSK yang datang untuk meminta perlindungan dari HIV dan AIDS. Dan semua keuntungan yang datang dari festival yang tadi itu juga digunakan untuk penelitian HIV dan AIDS. Dan ada nih satu legenda yang menarik banget di Jepang yang bilang kalau di sebuah desa itu terdapat sebuah patung phallic yang berukuran besar, maka desa itu akan terlindungi dari iblis pemakan penis. Phallic, kelamin lelaki. Iblis mana sih yang makan? Very, very fascinating. Next. El Salto de Colacho di Spanyol. Bener nggak aku ngomongnya guys? Coba ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. El Salto de Colacho ini adalah sebuah festival acara keagamaan yang dilakukan sama masyarakat Castrillo de Morico, Spanyol setiap 23 Juni sejak tahun 1620. 1620. Wow. Di festival ini banyak banget nih orang tua yang membawa anak-anak kecil yang umurnya nggak lebih dari 1 tahun untuk diberkati. Nah, di acara ini juga akan ada nih beberapa pria yang berperan sebagai El Colacho, yang berarti The Devil Jump. Dan El Colacho ini akan mengejek orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi di festival itu, lalu muncullah orang-orang yang disebut Atabalero atau orang-orang saleh. Dan si Atabalero datang, El Colacho melakukan aksinya. El Colacho yang pakai baju merah dan kuning merepresentasikan iblis, bawa cambuk, bawa alat musik besar, dan dia akan melompati bayi-bayi yang sudah berjejer dan berbaring di atas matras yang ada di tanah.
Jadi tradisi ini tuh melambangkan iblis yang diusir gitu loh. Dan dalam perjalanannya diusir, dia tuh melompati bayi-bayi. Dan basically menyerap semua dosa-dosa yang ada di anak-anak kecil itu, bayi-bayi itu. Sudah cabut. Tapi yang datang ke festival ini tadinya cuman exclusively orang-orang Castrilo de Morica. Tapi sekarang banyak juga orang-orang luar yang bawa bayi mereka datang mengikuti festival ini untuk diberkati juga. Sangat menarik. What do you guys think? Coba komen di bawah. Next. Festival Pidakala War di India. Pidakala War ini dilakukan di bulan April setiap tahunnya dan melibatkan semua warga dari desa Kairupala dan desa-desa di sekitarnya di kota Kurnool, negara bagian Andhra Pradesh, India. Jadi festival ini tuh dibuat sebagai bentuk simbolis yang menandakan perselisihan pernikahan dalam mitologi Hindu antara Dewi Bhadrakali dengan Dewa Virabhadaswarmi. Jadi warga-warga yang mengikuti festival ini tuh dibagi jadi dua kelompok. Satu kelompok dewi, satu kelompok dewa. Terus kedua kelompok ini mengumpulkan kotoran-kotoran sapi kering menjadi beberapa tumpukan besar. Terus mereka ngambil tumpukan-tumpukan ini terus melempar satu sama lain. Kayak lempar-lemparan pup sapi basically. Nah selama festival ini berjalan, jadi orang-orang yang datang untuk mengikuti festivalnya nih, bukan orang-orang lokal ya, itu bakal ada di atas-atas rumah gitu untuk menonton biar mereka nggak kena lemparan. Tapi setelah lempar-lemparan ini selesai, semua orang akan merayakan pernikahan dua dewa-dewi ini. Festival Pidakala ini diyakini dapat mendatangkan kesehatan, kemakmuran, dan curah hujan yang tinggi di desa. Tapi guys, ini nggak cuman kayak seru-seruan doang. Sometimes people actually get hurt. Kayak benar-benar bisa sakit, luka gara-gara kelempar pup sapi. Tapi mereka percaya bahwa itu akan sembuh dalam waktu 3 hari. Dan mereka percaya juga bahwa kotoran sapi itu memiliki elemen yang bisa membantu menyembuhkan luka. Menarik sekali. What do you guys think? Apakah ada yang pernah melihat? Coba komen di bawah. Next. Next ada Songkran Water Festival di Thailand. Guys, ini satu tip yang lumayan menarik nih. Kan Thailand gak jauh-jauh dari kita. Kalau misalkan kalian mau datang, coba deh datang pas tahun baru Thailand pada tanggal 13 April. Emang di tanggal 13 April bakal panas banget di Thailand. Tapi tenang aja, karena festival tahun barunya Thailand atau Songkran itu juga dirayakan dengan festival air. Jadi orang-orang di Thailand bakal turun ke jalanan untuk main air. Ada yang bawa selang, ember, gayung, tembakan air. Pokoknya apapun, yang penting main air. Ih, seru banget ya. I really wanna go. Dan gak cuma orang, gajah juga ikut memeriahkan festival ini. Dan turun ke jalanan menyemprot orang-orang. Jadi sejarahnya penduduk setempat itu mengumpulkan air yang udah digunakan untuk menyiram dan membersihkan patung Buddha. Terus airnya itu digunakan untuk memberkati para tetua desa dan anggota keluarga dengan meneteskannya ke bahu mereka. Tapi makin kesini nih, yang awalnya sebenarnya adalah kegiatan spiritual atau religious, Songkran ini berkembang malah jadi festival yang super seru, pertarungan air, main-main, tembak-tembakan dan segala macam yang bisa dilakukan oleh siapapun. Dan pas banget ya, April emang panas banget di Thailand, so it's like perfect. Orang-orang Thailand tuh percaya bahwa air itu bisa memurnikan spirit kita, membersihkan dari nasib buruk, dan menghapus hal-hal buruk yang ada dari tahun lalu, juga membawa keberuntungan untuk tahun depan. Wow, so cool. I like it. Kayaknya aku harus book tiket di Traveloka buat tahun depan. Next. Poryong Mud Festival Korea Selatan. Festival yang satu ini nggak kalah unik sama festival-festival sebelumnya, dan ini salah satu festival yang paling terkenal di Korea Selatan. Sesuai namanya, di festival yang diadakan di Pantai Daecheon, kota Poryong ini, kita bisa bermain lumpur sepuasnya. Mulai dari kolam renang lumpur, perosotan lumpur, perlombaan ski lumpur, penjara lumpur, gulat lumpur, pokoknya semuanya pakai lumpur. Tapi tenang aja, kayak lumpur yang dipakai tuh bukan lumpur yang biasa kita lihat di sawah gitu, bukan lumpur kotor, tapi ini lumpur berkualitas tinggi yang udah disteril dan emang udah biasa dipakai bahkan untuk skincare. Festival lumpur Poryong ini pertama kali ada di tahun 1998 untuk memperkenalkan manfaat dan keunggulan lumpur dari kota Poryong. Jadi katanya lumpurnya kota ini tuh emang beda guys, mereka tuh memiliki mineral yang tinggi, termasuk germanium dan bentonite, dan memancarkan radiasi infrared tinggi yang bisa memperbaiki tekstur dan kerutan kulit.
Dan nggak cuma bermain lumpur nih, festival ini juga dimeriahkan sama musik selama festival diadakan. Dan mereka bikin panggung besar untuk pembukaan dan penutupan festivalnya. Bahkan Psy sama Treasure itu juga pernah nyanyi di sana. Sampai tahun ini, Pyeongchang Mud Festival ini terus ada setiap tahunnya selama 1 bulan, dan baru aja kemarin yang tahun 2022 tuh selesai tanggal 15 Agustus. Banyak banget yang tertarik sama festival ini. Jujur aku juga sangat tertarik sama festival ini. Bayangin datang ke festival biasanya pulang tuh kayak mukanya lusuh gitu kan, kayak kecapean segala macam. Kalau ini tuh jadi glowing, udah seru-seruan, pulang tambah cakep tuh kayak fun treatment. Mestinya ada yang bikin tour nggak sih? Apakah ini waktunya kita mau mulai bisnis baru? Coba ada nggak guys yang mau nemenin aku ke festival ini? Komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Running of the Bulls Spanyol. Festival yang satu ini melibatkan banteng. Nah biasanya kita taunya kan kayak bullfight ya, pakai matador, merah di awe-awe gitu. Di awe-awe, kenapa Jawa banget? Dikibar-kibarkan, terus diseruduk sama banteng. Tapi ternyata ada kegiatan lain yang bisa involve banteng, nggak cuma bullfight. Running of the Bulls di Pamplona, Spanyol, itu festivalnya guys. Jadi ada banteng-banteng yang dilepas di jalanan jam 8 pagi, tapi jalanannya tuh pinggir-pinggirnya udah dikasih pagar. Dan basically festivalnya kalian mencoba untuk lari biar nggak diseruduk banteng gitu. Jadi kayak menyelamatkan diri dari sesuatu yang kalian ikuti sendiri gitu. Kalian nggak perlu nanya lagi kayak, ih ada yang luka-luka nggak ya? Oh ya pasti. Nggak cuma luka, bahkan beberapa kali festival ini merenggut nyawa juga. Tapi walaupun ada korban jiwa, festival ini tetap dilakukan setiap tahunnya dari tanggal 7 sampai 14 Juli, nggak peduli di hari apapun. Dan festival ini tuh rame banget guys, jadi sangat-sangat terkenal sampai turis mancanegara tuh datang ke Pamplona hanya untuk melihat festival yang satu ini. Dan setiap tahunnya bisa sampai ada 1 juta orang yang datang. Messi, aku pengen banget ikut festival ini. Menarik. Kalau kalian mau ikut, ada beberapa syarat. Jadi kalian harus minimal berusia 18 tahun. Dan waktu lari, kalian harus lari dengan arah yang sama-sama si banteng. Kalian nggak boleh memprovokasi atau menghasut si banteng. Dan yang paling penting, kalian tidak boleh mabuk. Jadi nggak boleh di bawah pengaruh alkohol. Apa sejarahnya coba? Kok bisa ada festival seperti ini? Well, jadi di awal abad ke-14, para penggembala di Spanyol itu pingin banget untuk menggiring hewan-hewan ternak mereka dengan cepat. Karena mereka kan harus pindah nih dari kapal ke kota dan segala macam. Akhirnya mereka punya ide untuk melepaskan banteng-banteng untuk menggiring para ternak. Sejarah simpelnya sampai situ aja. Mungkin ada beberapa yang mikir, ih kayaknya kalau nggak cuma hewan ternak tapi manusia lebih menarik lagi. I don't know. Kayaknya aku harus baca lebih banyak sources untuk tahu kenapa bisa dari hewan ternak jadi manusia ya. Tapi semua festival-festival yang kita bahas malam ini tuh menarik-menarik banget. Mana yang pingin kalian lihat? Personally, aku mau lihat semua sih. Kalau ngelihat doang ya. Untuk mengikuti yang Thailand sama Korea tuh sangat-sangat menarik buat aku. Kalau misalkan buat kalian yang mana, coba komen di bawah. Atau misalkan di kota kalian ada festival yang gak kalah menarik, boleh banget ditulis di bawah, diceritain apa sih festivalnya atau pawainya. Apalagi kalau misalkan di Indonesia atau Malaysia atau Brunei gitu, ceritain, siapa tahu kita dengan gampang bisa ikutan. Komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video ini, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget nih si Jaja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Karena gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Orang-orang yang Jehan, kenapa sih? Materinya? Dia paling nongol. Oke.